Kayaknya belum Hukum ada. acara saja dulu, Bu. Hukum acara. Ada nggak ruangnya jaksa memberikan ya, langkah-langkah restorasi justice? Kalau yang di dalam undang pidana sama KPK kayaknya belum ada, Pak Ketua. Hukum acaranya? Nggak ada, belum ada. Hukum pidananya? Belum ada. Undang-undang KPK-nya? Belum ada. Oh, Ibu setuju? Karena setujunya karena saya pernah melihat SK Jaksa Agung tahun berapa itu saya lupa. Nah itu. Ibu, Ya. Ibu ini ahli hukum atau bukan? Kalau ahli hukum, pijakan orang hukum. Kalau tidak ada, itu tidak ada ruang. Iya, iya betul. Asas hukum pidana sendiri jangan dilanggar gitu loh. Maksud saya di sini begini Pak Ketua. Jadi saya setujunya itu kan saya tadi belum selesai. Maksudnya undang-undang walaupun undang-undangnya Ya, tidak ada. saya ngerti Ibu, jawabannya ngelur ngidul. Oh iya. Coba kalau Ibu seorang ahli Ya maaf yang Pak Ketua. memahami Ya. hukum acara pidana tegas. Iya harus tegas. Maaf Pak Ketua, terima kasih koreksinya. Iya janganlah. Iya. Komisi ini dianggap pembicaranya ngelur ngidul. Kita ini pembuat undang-undang paham. Ibu calon hakim agung yang sangat mulia. Ya. Jangan nasib orang dimain-mainkan dengan alasan restorasi justice. Itu saya akan ingat Pak Ketua tegurannya. Coba Makasih. melakukan kajian itu. Makanya Ya. saya mempertanyakan keahlian Anda dari awal. Gitu loh. Ya. Ya, Pak. Ibu, di lapangan macamnya korupsi ini tidak menjadi kekhawatiran oleh para koruptor. Ya, di Medan itu 3 berturut-turut wali kotanya ditangkap karena korupsi. Apa istilah bolanya itu? Kok 3 kali gol? Hat-trick. Ya. Saya ingin melihat pendapat Ibu sebagai seorang hukum, Ya. tidak sebagai hakim. Kenapa ini bisa terjadi? Yang kedua, dalam posisi Ibu sebagai hakim nantinya bila lulus, Ya. apa yang terfikir oleh Ibu agar orang tidak bisa atau tidak lagi mau melakukan pengulangan korupsi? Tentu yang terbayang Ibu kan efek jera. Ya. Tapi kan di sisi yang lain ada 2 hal lagi, Bu. Ya. Pertama, pengadilan korupsi ini kan juga terkait pengembalian kerugian negara. Ya. Yang kedua, ada lagi restorasi justice yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan. Karena itu kalimat yang singkat dari Ibu, kalau Ibu jadi hakim, apa yang Ibu lakukan agar orang tidak lagi berulang melakukan korupsi? Makasih pimpinan. Ya, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Terima kasih ya Pak. Kenapa bisa terjadi tindak pidana korupsi yang berulang-ulang? Nah ini mungkin masukan juga, saya udah pernah sampaikan di KY juga. Kita harus menyelesaikannya itu secara restoratif justice. Ya pernah juga tahun 2013 kalau saya nggak salah ada jaksa udah di masa Presiden Jokowi ini itu berusaha menyelesaikan perkara-perkara dengan ganti rugi yang kerugian negaranya kecil itu diatasi dulu di tingkat antara terdakwa ya korban antara pihak salah satunya negara mungkin diwakili oleh BPK atau yang mewakili misalnya KPK atau gimana. Nah itu jaksa di lapangannya itu menyelesaikan perkara itu dengan cara restoratif justice, yaitu mengganti kerugian negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun tentang hukum administrasi negara. Nah mereka disuruh ganti dulu. Nah itu yang paling tepat menurut saya, mengganti, dan mereka diberi sanksi demosi, penurunan jabatan, mutasi,
atau sanksi-sanksi administrasi lainnya. Jadi tidak perlu masuk ke pengadilan. Karena dilihat di pengadilan aja udah di penjara pada penuh, udah over capacity. Kalau semuanya dimasukin ke penjara, negara rugi, masukin ke pengadilan biaya besar dari penyidik, di pengadilan, kemudian mereka juga sampai ke Mahkamah Agung segala macam, masuk ke penjara udah penuh, negara juga harus memberi makan orang yang banyak, sangat merugikan negara udah rugi, negara harus juga menanggung orang-orang yang dihukum itu. Ibu, ya, sebentar, ya, Pak. Ibu kupas dulu dong. Iya, apakah dalam terlalu semangat, Pak? Ya, dalam ilmu hukum pidana dan pemidanaan, restoratif justice itu boleh atau tidak? Ya, coba Ibu kaji lagi dengan pendekatan hukum pidana dan pemidanaan. Ya. Jangan Ibu ngerocos aja seolah-olah normatifnya Ibu langgar semua. Enggak, maksudnya gini Pak, itu pendapat saya dulu. Nah, okay. Nah kalau udah masuk ke pengadilan, nah itu pendapat saya kan di restoratif justice tadi. Nah itu kalau memang udah nggak bisa restoratif justice. Ibu ngerti tentang pemidanaan dan ilmu hukum pidana nggak boleh atau tidak? Jangan nyerocos menjawab aja. Ini kita di pembuat undang-undang, harus normatifnya harus paham. Iya. Nah, kemudian kalau udah masuk ke pengadilan, nah itu gimana caranya semaksimal mungkin untuk mengembalikan kerugian negara, hak-hak negara harus dikembalikan. Nah, supaya tidak ada pengurangan tentu harus maksimal hukumannya harus maksimal, kerugian negara harus dikembalikan dan harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa itu sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku. Nah itu yang harus dilaksanakan dengan benar. Cukup jawabannya, Bu? Ya, Pak. Tidak substantif. Mau nggak usah dilanjutkan, tinggal Romo menilai. Ya, sesuai dengan tadi yang paparan Pak Ketua. Maaf Pak Ketua, semangat. Maaf ya Pak Ketua. Nah, dalam terobosan restoratif justice itu secara pribadi pendapat saya itu saya sangat setuju sekali dengan program dari jaksa ini. Ya, itu untuk mengurangi biaya-biaya negara, jangan sampai ke pengadilan karena pidana itu ada ultimum remedium. Ibu, bentar Bu. Iya Pak. Ibu ini kan calon hakim agung. Iya. Menurut saya tidak layak seorang calon hakim agung cuma setuju banget, setuju sekali atas kebijakan kejaksaan dan kepolisian yang berkaitan dengan restorasi justice. Ibu kaji dong normatifnya. Ya. Normatifnya itu adalah hukum acara dan hukum pidana materialnya dan undang-undang KPK. Ya. Nah, coba Ibu paparkan tentang hukum acaranya. Ada nggak ruang jaksa memberikan restorasi justice? Dan hukum pidana materialnya ada nggak? Dan undang-undang KPK ada nggak? Kalau Ibu bisa jelaskan ini menarik bagi saya. Jangan jawabannya seolah-olah setuju. Itu tidak mencerminkan seorang ahli hukum. Oh iya. Ya, coba dari aspek hukum acaranya ada nggak ruang jaksa untuk memberikan restorasi justice? Kalau Ibu paham hukum acara. Nah, lihat pidana materialnya dan pemidanaannya. Ada nggak ruang restorasi justice itu? Kalau tidak ada, berarti kita perlu rubah undang-undangnya. Karena DPR lah dan pemerintah yang merubah undang-undangnya. Nah, coba Ibu jelaskan dari aspek hukum acara dan hukum pidana materialnya dan undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan undang-undang KPK. Silakan Bu, 3 hal ini Ibu jawab. Kalau di menurut undang-undang pidana sama KPK kayaknya belum ada. Hukum acara saja dulu Bu. Hukum acara. Ada nggak ruangnya jaksa memberikan langkah-langkah restorasi justice? Kalau yang di dalam undang pidana sama KPK kayaknya belum ada, Pak Ketua. Hukum acaranya? Enggak ada, belum ada. Hukum pidananya? Belum ada. Undang-undang KPK-nya? Belum ada. Kok Ibu setuju? Karena setujunya karena saya pernah melihat SK Jaksa Agung tahun berapa itu saya lupa. Nah itu. Ibu, Ibu ini ahli hukum atau bukan?
Kalau ahli hukum, pijakan orang hukum, kalau tidak ada, itu tidak ada ruang. Iya, iya betul, Asas Pak. hukum pidana sendiri jangan ibu langgar gitu loh. Maksud saya di sini begini Pak Ketua. Jadi saya setujunya itu, kan saya tadi belum selesai. Maksudnya undang-undang walaupun undang-undangnya tidak ada. Saya ngerti ibu, jawabannya ngelur ngidul. Oh iya. Coba kalau ibu seorang ahli Ya, maaf, yang Pak Ketua. memahami Ya. hukum acara pidana tegas. Iya harus tegas. Maaf Pak Ketua, terima kasih koreksinya. Iya janganlah. Iya. Komisi ini dianggap pembicaranya ngelur ngidul. Kita ini pembuat undang-undang paham. Iya. Ibu calon hakim agung yang sangat mulia. Iya. Jangan nasib orang dimain-mainkan dengan alasan restorasi justice. Itu saya akan ingat Pak Ketua tegurannya. Coba Makasih. melakukan kajian itu. Makanya Iya. saya mempertanyakan keahlian Anda dari awal. Iya. Gitu loh. Iya.